Oke, seperti yang kita tahu mantan flagship itu sangat menggiurkan sekali dengan harga yang murah ya. Contoh dari Samsung Galaxy Note 8 ini, HP ini ganteng parah dan masih nyaman banget dipakai. Tapi bukan itu pembahasan gue adalah HP flagship dan mantan flagship dari Samsung. Kenapa sih banyak banget yang layarnya itu kayak shadow lah, garis-garis hijau lah. Ya intinya apa sih yang nyebabin hal-hal kayak gitu bisa terjadi gitu. Even kalau kita beli mantan flagship yang tahunnya nggak terlalu tua sekalipun, itu udah banyak banget yang shadow-shadow burning-burning gitu layarnya. Sebenarnya ini video receh ya. Gue yakin lu udah pada tahu semua. Tapi dibalik semua tragedi itu, kita tidak menurut apa ya? Tidak mengakui bahwa layar itu tidak enak. Layar Samsung itu sangat enak sekali, boy. Dipakai buat nonton video enak, buat ngegame layar tuh comfort banget, nyaman banget. So, apa yang terjadi dengan produk-produk Samsung yang layarnya super super AMOLED? Kenapa banyak banget trouble-trouble yang terjadi di handphone mereka? Di video ini gue bakal bukan ngasih tau tips and trick ya, melebihkan ya sekedar merimain aja lah kenapa layar itu bisa terjadi shadow, ada burn-burnnya, ya kan. Ini lebih ke video remind aja dan gue yakin buat user-user Samsung pengguna lama udah pada tahu hal atau kejadian kayak gini dan kalian udah pasti tahu cara ngatasinnya kayak gimana. So, kenapa yang terjadi di flagship si Samsung? Kenapa lebih banyak terjadi di flagship atau kalau kalian yang beli murah, of course mantan flagship. Kenapa produk-produk Samsung yang murah shadow tapi shadownya nggak seganas HP flagshipnya. Oke, di sini gue coba ambil dari dua contoh ya. Samsung Galaxy A50 yang of course bukan dari flagship ya, nggak ada aliran flagshipnya. Kita coba bakal bandingkan dengan Samsung Galaxy Note 8. Nah, kalau kita bandingkan, kalau lu beli di pasaran, itu yang paling banyak shadownya terjadi itu ada di Samsung Galaxy Note 8. Kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama, umurnya udah agak tua. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari spesifikasi Samsung A50, ini tingkat kecerahan maksimumnya cuma di 550 nits. Cuman di 550 nits. Jadi pixel per pixelnya itu tidak sepanas yang nitsnya tinggi. Nitsnya tinggi siapa bang? Apalagi kalau bukan si Samsung Galaxy Note 8. Kalian bisa lihat sendiri tingkat kecerahan layarnya di 1200 nits. Jadi lu bayangin tuh pixel yang kecil-kecil itu tuh dipaksa dijor-jorin sampai tingkat kecerahannya di 1200 nits. Ini dari spek ini aja kalian udah bisa ngelihat bahwa ya dari sini wajar kalau si layar mantan flagship Samsung itu enak-enak sekali dan wajar kalau banyak yang terjadi shadow burn ya things like that lah, kayak gitu-gitulah. Itu kenapa bisa terjadi? Karena pada dasarnya iya pencahayaan yang ada di layar Super AMOLED itu beda dengan yang masih IPS. Kalau layar IPS itu cuma ditanggulanin sama si backlight. Jadi lampu-lampu backlight itu nggak ada di setiap pixel, melainkan hanya dari ujung ke ujung aja. Jadi, tapi minusnya gini loh, layar AMOLED itu emang resiko shadownya lebih tinggi, tapi untuk kecerahannya, kepekatan warnanya nggak bakal bisa kayak Super AMOLED. Kalian bisa lihat nih di video yang lagi gue kasih lihat ini layarnya bukan AMOLED. Dan sudut pandangnya nggak enak banget. Dimiringin dikit layarnya gelap, dimiringin dikit layarnya gelap. Ini nggak hanya terjadi di HP-HP murah, iPhone yang mahal sekalipun juga terjadi. Cuman lebih ke minimalisir ya kalau untuk produk Apple ya, karena mereka flagship semua produknya. Jadi kalau buat ngeproduksi IPS panel gini udah pakai embel-embel retina display, mereka tetap ada yang dilebihin. Contoh dari sudut pandang yang tidak sesempit Android yang murah meriah yang masih pakai IPS panel. Jadi dari sisi tampilan memang kalah sama AMOLED. Cuman dari sisi durable, gue lebih suka layarnya masih IPS. Contoh aja nih, kalau lu beli iPhone yang mantan flagship ya, of course iPhone mantan flagship semua, itu lu pasti dapat layar contoh kayak iPhone 8 nggak seganas rusaknya yang ada di Samsung Note 8. Kenapa? Lu kalau beli iPhone 8 lu masih bisa tuh dapat layar yang ori bawaan Apple dengan nyantuy. Paling separah-parahnya kayak ada kayak
ya kayak shadow, kayak apa ya, kayak agak gelap-gelap di sudut-sudut, itu wajar banget, itu wajar pemakaian banget. Dan itu tidak mengganggu sekali, cuman di sudut-sudut kecil gitu, kecil banget. Dan itu pun jarang terjadi. Rata-rata kalau lo beli iPhone ya, iPhone jadul kayak iPhone 8 gini, yang LCD-nya masih Orient, lo masih bisa dapetin yang layarnya mulus, lus, dan brightness terang pekat, kayak nggak ada trouble gitu, kayak HP baru gitu. Paling ya lecet-lecet pakai aja ya kan. Intinya dari sisi displaynya nggak sebobrok si Samsung. Nah, kalau lo beli mantan flagship yang masih pakai yang masih pakai display IPS, itu salah satu keunggulannya tuh kayak gitu. Kayak lebih kuat gitu. Dan gue yakin lo pada tahu lah, gue nggak perlu jelasin panjang lebar lah. Intinya begitu. Jadi itu yang terjadi kalau lo beli iPhone. Tapi tetap aja ada pembeda ya, IPS panel yang ada di iPhone dengan IPS panel yang ada di Android murah. Jadi dari sini menjawab bahwa layar iPhone kenapa jarang banget yang ada shadow nggak jelas kayak Samsung. Ya jawabannya karena mereka juga beda display juga ya kan. So bagaimana pemakaiannya? Cara pemakaiannya untuk kalian kayak user Samsung yang flagship, ini nggak hanya Samsung aja sih, kayak HP flagship lainnya pakai layar Super AMOLED. Cara pemakaiannya gimana sih biar nggak ada shadow gitu-gitu. Gue yakin di tahun 2024 kalian semua yang nontonin video ini hampir semuanya udah tahu. Of course yang pertama adalah jaga dari sisi brightness-nya. Seperti yang kita bahas di awal-awal tadi, bahwa brightness HP flagship itu terang banget kan. Nah lu harus jaga tuh. 25%-nya kecerahan 25% yang ada di Samsung flagship itu bisa jadi setara hampir entah 50%, entah 70% dari brightness layar di handphone non flagship. Jadi meskipun lo setting brightness-nya nggak terlalu terang, aslinya itu udah terang gitu. Dan yang kedua, setting wallpaper atau lock screen yang kegelap-gelap aja. Itu serius, ini berguna banget ya. Buat lo yang misalnya baru beli HP Samsung ya, lo nggak usah repot-repot ganti-ganti warna. Lo langsung aja ganti ke background hitam kayak gini. Dijamin lebih pol banget, layar lo tuh jauh lebih awet ketimbang lo kasih wallpaper yang terang-terang, nyentrik, apalagi wallpaper tuh identik dengan apa ya, kayak gambarnya gitu-gitu aja nggak gerak-gerak. Wah, resiko shadow-nya tinggi kali tuh. Terus yang ketiga maksud gue, kalau lu ngegame jangan di ruangan terang kayak gini. Kalau ruangan terang kayak gini ya buat standby aja, layarnya tuh butuh brightness yang lebih pekat gitu biar kelihatan gitu. Contoh kayak rockband yang gue pegang ini, kalau gue taruh di ruangan yang terang banget kayak gini, dia tuh layarnya naikin sedikit brightness-nya biar jamnya kelihatan. Tapi kalau di ruangan yang gelap kayak gini, nah brightness-nya nggak perlu terang-terang, tapi indikator jamnya terlihat. Nah, lu kalau ngegame, pastiin lu di ruangan yang nggak terlalu terang. Jadi saat lu ngegame ya, saat lu ngerunning ngegame atau ngedit video, lu tuh brightness-nya dalam posisi 50% atau kalau bisa di bawah 50%. Itu dijamin awet. Bang, kalau always on display atau sistem layar nyala yang ada di Samsung gimana bang? Apakah harus dipakai atau tidak? Gue takut shadow nih. Gini, kalau masalah AOD itu menurut gue udah aman ya, udah cukup aman ya. Karena kalau kita lihat fungsinya juga sepele banget, kayak cuman ngelihat tanggal, notifikasi tipis-tipis, bukan kayak full color gitu di displaynya. Menurut gue kalau lo udah terbiasa AOD ya udah nyalain aja gitu, nggak terlalu jadi masalah juga. Karena menurut gue yang paling penting, yang paling mencegah resiko shadownya itu ada 3 cara yang gue kasih tahu di awal video tadi. Jaga brightness-nya, ya kan? Terus kalau lu ngegame harus tahu kondisinya, dan wallpaper-nya kalau bisa yang set ke background hitam aja.